Halo semuanya, kamu pernah nggak mencoba jujur gitu ya? Tapi setelah kamu jujur itu, hidupmu itu malah makin berantakan, makin ribet, dan makin kemana-mana gitu. Kamu ingin cerita niat baik, tapi malah orang salah paham. Kamu terbuka, tapi malah keterbukaanmu itu dimanfaatkan orang lain. Kamu merasa sudah tulus, tapi hasilnya kamu selalu disakiti dan kamu terluka. Jadi memang masalahnya itu bukan karena kamu orang jahat. Masalahnya karena kamu terlalu jujur, tapi situasinya salah. Memang ada momen di mana kejujuran itu bukan sebuah tanda kedewasaan loh. Tapi itu tanda bahwa kamu itu belum paham bagaimana cara melindungi hatimu dan melindungi dirimu. Makanya di video kali ini saya ingin menunjukkan 4 situasi di mana diam itu justru lebih menyelamatkan hidupmu daripada kamu harus berkata jujur. Ya memang kita tumbuh dari kecil sampai dewasa dengan kalimat jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang jujur. Bener, tapi tahu nggak? Jarang ada yang ngajarin satu hal penting ini. Kepada siapa kita harus jujur, itu juga penting. Kapan kita harus jujur, itu juga penting. Dan sejauh apa kita harus jujur, itu juga penting. Karena kejujuran tanpa sebuah kebijaksanaan, itu adalah kecerobohan yang dibungkus oleh niat baik. Kejujuran tanpa empati adalah sebuah kekejaman. Saya senang banget quote ini. Saya tambahkan satu versi lagi. Kejujuran tanpa batas adalah undangan untuk dilukai. Situasi pertama, ketika diam itu lebih bagus daripada jujur. Saat kamu emosi dan kamu sedang lemah secara emosional. Ini yang paling sering kejadian. Kamu lagi capek, kamu lagi jatuh, kamu lagi bingung sama hidupmu sendiri. Lalu kamu mencoba untuk berbagi ke orang lain. Harapannya sederhana, kamu ingin didengarkan. Tapi yang kamu dapatkan justru sebuah penilaian. Atau yang lebih parah, ceritamu itu jadi bahan obrolan, jadi bahan guyonan sama orang lain. Masalahnya bukan karena kamu jahat. Masalahnya tidak semua orang punya kapasitas untuk memegang sebuah cerita. Apalagi cerita yang sangat sensitif. Ada orang yang kalau dengar ceritamu bukan empati yang keluar, tapi rasa ingin untuk merasa unggul. Dan di fase lemah kita itu, kejujuran yang berlebihan itu sama seperti membuka pintu rumah saat hujan dan anginnya lagi kenceng. Jangan coba untuk bercerita saat hatimu lagi berdarah. Tunggu sampai lukanya kering. Diam di fase ini itu bukan berarti kita memendam cerita itu untuk selamanya. Diam berarti menunda sampai kita cukup kuat untuk bisa memilih mana orang yang tepat untuk diajak bercerita. Yang kedua, diam lebih bagus itu saat kamu berada di lingkungan yang kompetitif. Lingkungan kerja, lingkungan bisnis, lingkungan yang isinya target, posisi, dan semuanya kepentingan. Di tempat seperti ini, kejujuran tanpa filter itu sangat berbahaya. Kamu ceritain rencanamu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ceritain strategimu, ini strategi yang akan saya lakukan untuk begini. Kamu ungkap semua kelemahan-kelemahanmu. Tanpa sadar, informasi itu akan berubah menjadi senjata makan tuan. Bukan karena semua orang licik, tapi karena kompetisi itu mengubah cara orang mendengarkan sesuatu. Apa yang kamu anggap curhat bisa jadi data bagi orang lain. Ada kalimat yang nyata banget. Mulutmu bisa lebih berbahaya daripada musuhmu. Di lingkungan yang begitu kompetitif, diam itu bukan berarti tidak jujur. Diam adalah sebuah strategi. Orang yang dewasa secara mental itu pasti paham. Tidak semua kartu harus dibuka di awal permainan. Situasi ketiga, diam itu lebih bagus daripada harus jujur. Saat orang tidak bertanya, tapi kamu terus menjelaskan. Ini hal kecil, dampaknya gede banget. Tidak semua orang yang diam itu sedang ingin cari tahu ceritamu. Kadang mereka diam karena nggak peduli. Kadang mereka hanya ingin mengamatin. Kadang mereka ingin menunggu kamu membuka kelemahanmu sendiri. Dan anehnya banyak dari kita justru tidak nyaman dengan keheningan, dengan diam. Lalu kita mulai menjelaskan, kita mulai membela diri, membuka hal yang sebenarnya itu tidak perlu dibuka karena udah bablas gitu. Jangan pernah menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak bertanya sama sekali. Karena ketika kamu terlalu banyak menjelaskan, kamu sedang memberi sinyal bahwa kamu itu butuh loh divalidasi. Orang yang tenang tidak sibuk menjelaskan niat baiknya. Orang yang dewasa secara mental itu paham. Yang benar akan tetap benar,
meskipun tidak semua orang mengerti. Situasi keempat, saat kejujuran kita itu tidak akan pernah mengubah apapun. Ya ini yang paling berat. Ada kondisi di mana kalau kamu jujur, ya tidak akan ada perubahan. Kamu bicara tidak pernah didengar, dan ketika kamu menjelaskan, ya tidak ada yang mau paham. Nah di titik ini itu kejujuran itu berubah menjadi kelelahan secara mental. Dan disinilah dia menjadi bentuk untuk menjaga diri kita. Bukan menyerah, bukan untuk kalah. Tapi kita sadar sesadar-sadarnya bahwa energi hidup kita ini terlalu berharga untuk dihabiskan pada tembok. Dan jangan pernah berteriak kepada orang yang sengaja menutup telinganya. Diam di situasi ini, itu bukan kelemahan loh. Diam adalah sebuah kebijaksanaan. Nah sekarang mari kita luruskan sebuah hal yang penting. Video ini bukan untuk mengajarkan Anda untuk menjadi seorang pembohong. Bukan ngajarin Anda untuk menjadi seorang yang manipulatif. Bukan ngajarin Anda seolah-olah bertopeng gitu, penuh kepalsuan. Tapi ini tentang batas. Karena orang yang dewasa, yang mentalnya sehat, bukan selalu bicara jujur, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti. Tidak semua kebenaran harus diumumkan. Tidak semua luka harus dipamerin. Tidak semua niat baik itu harus diumbar. Dan iya, saya juga pernah berada di fase ini. Fase di mana saya pikir kalau saya terbuka sama orang adalah solusi dari segalanya. Saya cerita ke banyak orang, saya jelaskan niat saya. Saya pikir semua orang akan membantu saya dan semua orang akan mengerti tentang jalan pikiran saya. Yang terjadi justru sebaliknya. Saya capek, saya merasa kerdil, saya merasa bodoh karena terlalu percaya dengan orang. Sampai akhirnya saya belajar satu hal penting. Kedamaian datang bukan dari didengarkan semua orang. Tapi kedamaian itu datang ketika kita memilih siapa yang pantas untuk mendengarkan kita. Ada satu kalimat yang perlu kamu dengar hari ini. Tidak semua orang yang tersenyum padamu itu aman untuk mendengarkan ceritamu. Dan gak ada masalah loh. Kamu tidak jahat kalau kamu diam. Kamu tidak egois ketika menjaga privasimu, menjaga dirimu. Kamu tidak berubah menjadi dingin hanya karena ingin lebih selektif dengan orang lain. Kamu sedang bertumbuh loh. Orang yang paling kuat itu bukan orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang dapat mengendalikan dirinya. Diam bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah. Diam seringkali adalah tanda bahwa kita sudah berhenti untuk mencari validasi. Dan hidup kita ini hanya untuk menjaga kedamaian. Kalau hari ini kamu belajar untuk tidak menceritakan ke semua orang, itu bukan sebuah kemunduran. Itu tanda bahwa kamu itu dewasa. Karena hidup tidak meminta kamu untuk selalu dimengerti. Hidup hanya meminta satu hal dari kamu. Kamu tetap utuh, kamu tetap waras, dan kamu tetap menghargai dirimu sendiri. Kadang, cara yang paling sunyi, itulah cara yang paling menyelamatkan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.